Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana summa atba'a sitta min syawal yakhruju min dhunubihi kayauma waladathu ummuh. Rawahu Tabrani. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sahabatal mukminin, Masjid Jami Al-Huda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di masjid mulia ini. Kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang kedua di bulan Syawal, tepat pada tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik itu dari imannya, Islamnya, takwanya maupun jasmaninya, dan mudah-mudahan kita akan selalu untuk mempererat silaturahim kita. Mudah-mudahan diberi rezeki yang halalan thayyibah mubarakan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sudah 2 minggu kita meninggalkan bulan Ramadan. Tidak terasa ya kita sebentar lagi akan memasuki pertengahan bulan Syawal. Bagaimana perasaan kita di bulan Ramadan kemarin yang telah kita lalui, baik itu dari amal-amal soleh kita maupun juga kita, yakni adalah memperbanyak berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu menunaikan ibadah sholat tarawih setiap hari, tadarus Al-Quran setiap hari, 1 hari 1 juz ataupun 1 hari 2 juz paling banyak. Kita setiap hari memberikan takjil, bukan hanya sekedar makanan saja untuk menyegerakan berbuka puasa, memberikan makanan minuman kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kita setiap hari melakukan bersilaturahim, lalu kita
melakukan sedekah wajib, tentunya adalah zakat fitrah ataupun juga zakat mal. Bagaimana dengan pasca Ramadan? Apa yang kita lakukan pasca Ramadan? Apakah yang kita kerjakan selama Ramadan hanya sekedar beramal secara musimannya saja? Tidak. Karena belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan juga kita belum tentu bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Gimana di bulan Idul Fitri kemarin tanggal 1 Syawal kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah itu ya kita bersowan dari rumah ke rumah, kita mampir ke rumah tetangga, sanak saudara, kerabat. Bahkan lebih-lebihnya bagi jamaah yang kemarin mudik ke kampung halaman bertemu dengan orang tua, bahkan juga teman-teman sekampung, saudara-saudara sekampung. Rasanya senang bukan ketika bertemu dengan mereka-mereka yang ada di kampung. Tapi setelah itu ya kembali lagi ke Jakarta, Jabodetabek, untuk kembali lagi menjalankan aktivitas rutin kita, bekerja, mengajar ataupun belajar bagi anak sekolah ataupun anak kuliah, mahasiswa tentunya. Orang tua yang ada di kampung gimana rasanya? Amat sedih, rumahnya sepi, hanya sekedar ramai ketika di Idul Fitri saja. Karena itu ya tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi panjang umur oleh Allah supaya kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan maupun sanak saudara kita, dan kita bisa bersilaturahim lagi dengan saudara sekampung kita ketika di Idul Fitri yang akan datang. Tentunya kita perlunya untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan kemarin, sekarang bulan Syawal, bulan Zulqa'dah besok, bulan Zulhijjah, kembali lagi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai bertemu lagi dengan di bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya ada 3M. M yang pertama adalah kita bermuhasabah. Kita berintrospeksi diri, kita menilai diri kita sendiri. Apakah puasa bulan Ramadan di tahun ini, apakah itu sudah sempurna? Mudah-mudahan makin meningkat. Apakah puasa kita di bulan Ramadan kemarin disertai dengan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari itu kita tingkatkan, insya Allah. Apakah puasa itu juga dapat diterima oleh Allah? Mudah-mudahan. Yang penting kita jangan pesimis, jangan merasa takut, takutnya, khawatirnya puasa di tahun ini Ramadan ataupun Syawal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak. Yang penting kita tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan riyadhah ataupun juga latihan. Puasa itu tidak hanya sekedar musiman saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus untuk melatih emosi kita, untuk melatih spiritual kita, dan juga untuk melatih anggota-anggota tubuh kita supaya semua yang ada di dalam diri kita itu pun dari yang tadinya baik akan menjadi lebih baik, bahkan akan menjadi jauh lebih baik. Jangan merasa puasa diri kita udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Karena
apa yang ada di dalam kekurangan di dalam diri kita. Kemudian M yang kedua adalah kita bermujahadah. Setelah Ramadan, maka di luar bulan Ramadannya kita kembali lagi untuk memperbanyak berjihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa setiap hari di bulan Ramadan selama sebulan, baca Al-Quran setiap hari satu juz. Kemudian kita menunaikan zakat fitrah ataupun zakat mal. Tapi jangan lupa aktivitas rutinitas kita di bulan suci Ramadan. Kalau kita berpuasa di bulan Syawal, boleh 6 hari berturut-turut, boleh 6 hari tidak berturut-turut, karena sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahr, kemudian dia melanjutkan kembali 6 hari puasa bulan Syawal, maka seakan-akan itu dia pahalanya itu selama setahun. Ataupun di dalam riwayat yang lainnya di sini adalah man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal yakhruju min dzunubihi waladathu kayauma waladathu kayaumil wadathu ummuh. Maksudnya di sini adalah kita berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa di bulan Syawal, maka kayauma waladathu ummuh, dia itu akan bersuci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Tinggal kita menjaga kesucian kita, kebersihan hati kita, bahkan tinggal kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan adalah mujahadah. Setelah itu kita giat lagi untuk bersedekah untuk orang tua kita, untuk juga kerabat kita, tetangga kita, anak yatim kita. Terus kita dawamkan setiap hari, meskipun cuma hanya seberapa saja harta kita yang kita punya, uang kita yang kita punya, maka itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Adawamuha wa in qallah, dia selalu mendawamkan meskipun itu pun juga hanya sedikit. Kemudian M yang ketiga di sini adalah kita adalah muraqabah. Muraqabah di sini ya itu pun juga merupakan salah satu bentuk rukun ihsan. Jadi itu rukun ihsan itu ada 3. Yang pertama adalah kita beramal soleh. Kemudian yang kedua yakni kita adalah ma'rifat. Ma'rifat di sini adalah kita berbuat amal soleh seakan-akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya yakni adalah kita muraqabah. Kita melakukan amal perbuatan apapun, baik itu yang baik maupun juga buruk. Kita mengeluarkan apapun kata kita, baik itu dari lisannya, baik yang kata baik maupun juga buruk, itu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawasi, bahkan juga bakal dicatat oleh malaikat, baik itu malaikat raqib maupun juga atid. Jadikan amal soleh kita seakan-akan merasa dirinya kita takut tidak diterima amal kita semasa hidupnya. Dan juga jadikan amal puasa kita yang kita kerjakan kemarin maupun sekarang ini puasa bulan Syawal seakan-akan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan takut tidak diridhoi olehnya. Maka itu pun dapat menjadikan kita harus untuk mengupgrade ataupun mengembangkan iman kita, ataupun juga mengupdate, memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita merasa diri kita kurang
merasa diri kitanya itu banyak dosanya, tetapi jangan sampai merasa diri kitanya itu lebih bertakwa, lebih beriman, lebih soleh dibandingkan dengan orang-orang yang berdosa yang lainnya. Karena orang-orang yang berdosa ataupun ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Sebaliknya, orang-orang yang taat itu pun belum tentu masuk surga. Dua hal inilah kita bisa bandingkan. Mana yang lebih layak untuk masuk surga? Apakah orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat, ataupun orang-orang yang taat? Tinggal nanti kita mengingat kembali dan kita bisa merenung kembali agar kita selaku hamba Allah yang orang-orang muslim, kita tetap menjaga ketaatan kita, menjaga ketakwaan kita, serta kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau kita sudah berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terjerumus ke lembah kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itulah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallaha wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, dan dialah adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan." Semoga ya kita semuanya akan terus menjaga pahala puasa kita di bulan Ramadan maupun yang puasa Syawal yang sekarang kita kerjakan, menjaga ketaatan kita dari Ramadan hingga Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas panjang umur untuk kita sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wassanna bimalaikatil musabbihati biqudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم طول عمرنا يا الله في طاعة الله وفي طاعة رسول الله اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم بلغ مرادنا إلى بيت الحرام مرة بعد قرة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة